Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Ramadan dari jurusan Teknik Mesin D3 Teknik Mesin, kelas perancangan 5A. Hari ini saya akan membuat tutorial penggunaan dari mesin CNC Sinumerik 802 SEM. Jadi saya akan langsung mulai saja. Pertama kita akan mulai ke K1. Di sini akan muncul please return to machine origin. Kita lalu akan menggunakan resport dan mencet Z positif, Y positif, dan X positif untuk mengatur eh, bidang kerjanya agar titik 0. Kemudian kita akan menggunakan ini untuk workpiece ini untuk mengganti dari benda kerja yang akan kita gunakan. Benda kerja yang kita akan gunakan itu berdimensi 50 dikali 50 dan dikali 50. Kemudian kita replace workpiece, lalu kita ganti workpiece clamp menjadi vice atau ragum, lalu dimunculkan sekitar 20 mm ke atas. Kita lalu akan mount tool. Kita akan menggunakan flat end mill, diameternya itu sekitar 10 mm. Lalu kita mount tool. Di sini akan ada animasi pemasangan. Lalu kita pilih OK. Lalu kita akan mencet tanda yang sama dengan ini, pergi ke program, lalu kita akan memilih program yang sebelumnya telah kita siapkan. Untuk program yang setelah siapkan itu saya beri nama job 1, lalu kita select, lalu kemudian kita ke job, lalu kita ke spin start. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah berputar. Selanjutnya kita akan mengatur zero offset. Untuk mengatur zero offset kita harus temukan benda kerja ini ke pemotong end millnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita bisa jauhkan dulu. Lalu kita ganti workpiece-nya. Nah, kemudian kalau sudah dekat, sepertinya kita akan menggunakan VAR ini untuk mengganti seberapa dekat kita akan ininya. Di sini ada 1 mikron, 10 mikron, 100 mikron, sampai 1000 mikron. Kita coba perlahan-lahan semuanya. Nah, kalau sudah ada biru-biru tadi itu menandakan kita sudah dari end millnya ini sudah bertemu dengan benda kerja. Itu artinya kita sudah menemukan zero offset untuk titik X. Lalu kita kemudian ke parameter, pilih ke zero offset, lalu determine, select tool number 1 OK, lalu calculate, dan OK lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di sisi Y. Yang kita dekatkan.
ubah lagi. Sekitar segini. Lalu di sini kita pindahkan agar dia pindah ke sumbu Z-nya, lalu determine calculate oke. Kemudian kita pindah ke sumbu Z. Pertama kita naikkan dulu, lalu pindahkan ini agar ada di atas benda kerja, lalu kita akan turunkan dengan pelan. Ya, sudah sepertinya. Lalu kita pindahkan lagi, determine oke, calculate oke. Nah, lalu untuk semuanya kita kembalikan ke posisi awal, lalu kita pencet seperti di awal. Kemudian kita ubah stock size workpiece-nya menjadi kembali lagi. Kemudian kita karena sudah semua, kita bisa pencet auto, lalu kita cycle start. Sini dia akan mulai dengan otomatis dari baris-baris G-code ini. Ya, sepertinya saya melakukan kesalahan, stock size-nya itu belum saya ubah. Ini kita tes workpiece lagi. Nah, kita coba ulang lagi. Auto, lalu saya ke start. Sepertinya agak offset ya. Karena dia offset seperti ini, kita ulang dari awal di bagian menentukan zero offset. Untuk zero offset Y dan Z sepertinya sudah tidak bermasalah. Kita akan ganti di zero offset bagian X. Jadi kita akan pindahkan. Maaf, kita ubah dulu ke jog, lalu kita pindahkan. Sebelumnya kita ubah dulu agar dia berputar. Kita turunkan lagi untuk Z-nya. Nah, ini sepertinya kelebihan, jadinya kita ubah ke settingan lebih kecil. Sekitar segini, ini kita determine oke, calculate dan oke. Nah, mari kita coba kembali. Ini kita ubah workpiece-nya dulu kembali, lalu kita auto, lalu cycle start.
Jadi kurang lebih hasil benda kerja dari G-code yang kita pakai sebelumnya akan seperti ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.